Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliawati SPD MPD. Saya guru SMA Negeri 2 Toli Toli, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Bu. Singgah sini dulu mampir Bu. Ada yang saya mau tanyakan. Oh iya, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Oh, alhamdulillah baik, Bu Yun. Iya, saya dengar dari obrolan teman-teman di ruang dewan guru, katanya nanti Ibu akan melakukan coaching yang sama salah satu rekan sejawat. Apa benar? Iya, Bu Yun. Rencananya ada tunggu Bu Anis nih di sini. Oh, kira-kira Ibu Yuni seperti apa nanti untuk penilaian percakapan coachingnya? Alur percakapan apa ya kan Ibu Yuni gunakan? Saya akan menggunakan alur tirta, Bu Yun. Oh, seperti apa itu alur tirta Ibu Yang Yuni? pertama harus menentukan tujuan percakapan, kemudian mengidentifikasi persoalan apa yang dibicarakan, kemudian merencanakan rencana aksi, kemudian membahas tanggung jawab dengan Bu Anis. Wah, luar biasa, berarti memang Ibu Yuni ini sudah mantap nampaknya untuk melakukan coaching. Tapi Ibu Yuni kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti sama Bu Anis? Ya tentu saja Bu Yul, ada 3 kompetensi yang harus saya terapkan. Yang pertama, saya harus menghadirkan diri saya secara utuh bersama Bu Anis. Kemudian saya harus mendengarkan Bu Anis secara aktif. Kemudian saya akan mencoba memberi pertanyaan yang berbobot sama Bu Anis. Oke, kalau begitu Ibu Yuni kira-kira dari 3 kompetensi tadi, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Yuni observasi? Nah, saya akan mengobservasi tentu saja dengan pertanyaan yang berbobot, Bu Yul. Oh, dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang luar biasa sekali. Kemudian Ibu Yuni ketika melakukan coaching nanti, apa kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Yuni dengan Ibu Anis nanti? Ya tentu saja saya akan melihat bagaimana Bu Anis menggali potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Wah, luar biasa, mudah-mudahan nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya. Ibu Yuni mampu menggali potensi yang dilakukan, menggali potensi dari Ibu Anis terhadap kendala yang dihadapi ya Bu Yuni ya. Kira-kira di mana Ibu Anis ini? Oh itu Bu Anisnya. Assalamualaikum Bu Yuni. Oh, Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Anis, mari masuk. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Kabar baik. Oke, Bu Anis apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah Ibu punya waktu untuk saya hari ini? Tentu saja Bu, saya nunggu Bu Anis nih dari tadi di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu jika saya mengganggu waktunya. Nah Bu Anis, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin sedikit berdiskusi tentang metode pembelajaran. Nah Bu Anis saya tanya nih, kira-kira apa jadi tujuan Bu Anis setelah pembicaraan kita ini? Ini Bu, saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan atau ada ide-ide baru yang bisa kita dapatkan bersama Bu tentang metode pembelajaran yang bisa mengembangkan kemampuan berelasi siswa atau mampu menumbuhkan rasa percaya diri siswa Bu. Oh iya, rasa percaya diri. Nah sebelumnya saya tanya nih Bu Anis, metode di kelas Bu Anis seperti apa nih? Ya selama ini sih Bu, saya sudah mencoba menerapkan model pembelajaran kolaborasi. Nah hal apa nih yang kira-kira Bu Anis pikirkan nih, kenapa dengan metode pembelajaran berkolaborasi? Iya Bu, saya sudah mencoba menerapkannya Bu, tapi menurut saya yang saya gunakan selama ini belum maksimal menumbuhkan kemampuan berelasi siswa saya. Karena itu terlihat Bu, masih ada siswa saya yang cenderung suka kerja individu walaupun sudah dibentuk kelompok, tapi mereka lebih senang, lebih asik sendiri Bu, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, padahal saya sudah menganjurkan mereka untuk bekerja bersama. Nah sebelumnya nih Bu Anis, saya mau tanya, tujuan Bu Anis menerapkan metode pembelajaran berkolaborasi itu untuk apa? Iya Bu, tujuan saya sih Bu sebenarnya awalnya seperti itu. Saya selalu menerapkan metode kolaborasi dalam pembelajaran saya
harapan saya itu mampu menumbuhkan kemampuan komunikasi anak-anak, kemudian kemampuan bersosialisasi atau berelasi dengan teman-temannya. Dan yang paling penting Bu, saya ingin anak-anak saya itu tumbuh rasa percaya dirinya. Nah, begini Bu Anis, nah kalau seperti tadi yang Bu Anis cerita ada siswa yang seperti itu, apakah tujuan Bu Anis sudah tercapai? Belum sih Bu, karena masih ada yang seperti itu Bu, artinya metode saya selama ini belum tercapai. Kira-kira nih Bu Anis, kalau seperti itu pasti nih ada hal yang Bu Anis lewatkan ini. Coba ingat-ingat lagi Bu. Mungkin ada keinginan siswa atau apa yang belum tercapai? Iya ya Bu ya. Sepertinya ada satu hal yang terlupakan. Saya menerapkan model pembelajaran itu berdasarkan apa yang di pikiran saya. Mungkin saya lupa, yang selama ini saya lupakan Bu Yuni itu mencoba mencari tahu kebutuhan belajar anak-anak. Mungkin dengan alasan itu sehingga metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas sebenarnya tujuan berkolaborasi yang awalnya baik, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka modelnya atau tidak cocok dengan mereka, akhirnya seperti itu Bu Yuni. Nah, kalau begini Bu Anis kan sudah menyadari nih tentang kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya rencananya Bu Anis nih apa? Ya, berarti Bu Yuni, sebelum saya mencoba menerapkan model pembelajaran dalam sebuah skenario pembelajaran saya, berarti hal pertama yang harus saya lakukan itu Bu Yuni adalah mencoba melakukan pemetaan apa kebutuhan belajar siswa saya yang sebenarnya. Nah, ini kan bisa saya lakukan dengan metode wawancara. Bisa juga dengan, kalau saya tidak mau metode wawancara kan bisa Bu, saya menggunakan lembar observasi Bu ya. Iya, betul sekali Bu Anis. Nah, kira-kira nih apa? Kira-kira ada enggak di kepala Bu Anis nih metode selain metode kelompok berkolaborasi tadi, selain itu yang bisa membuat siswa Bu Anis aktif di kelas? Coba Bu Anis ingat-ingat kira-kira ada enggak? Apa kira-kira Bu Yuni selain metode-metode yang selama saya ada satu model pembelajaran kayaknya Bu Yuni yang harus saya coba ke anak-anak, karena menurut saya ini memberikan ruang yang lebih luas untuk anak berekspresi, mengapresiasi apa yang mereka inginkan. Metode project basic learning. Itu kan Bu Anis Iya Bu, karena di dalam metode project basic learning itu kan Bu, anak-anak diberi keluasan mengatur waktunya sendiri, menentukan proyeknya. Kemudian anak-anak bisa berkomunikasi dengan anggota kelompoknya bukan hanya di dalam kelas, tapi terjalin juga di luar. Karena ini kan mereka bicarakan di luar. Iya, betul sekali. Kemudian itu mereka bekerja sama pun di luar, jadi banyak waktu mereka untuk berinteraksi Bu. Nah, kemudian untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, ketika sudah proyeknya selesai kan ada produk Bu, berarti mereka harus presentasi kan Bu. Iya. Di situ kan bisa melatih rasa percaya dirinya mereka dan komunikasinya mereka. Betul sekali Bu Yuni. Mantap sekali nih Bu Anis, pasti kedepannya pasti akan lebih baik. Nah, saya mau tanya lagi nih satu Bu Anis, bagaimana perasaan Bu Anis setelah bercerita? Sepertinya saya rasa ringan Bu, beban saya sudah hilang karena ada satu hal baru lagi yang saya peroleh, yang saya bisa terapkan nanti dalam kelas. Nah, padahal tadi idenya dari Bu Anis sendiri loh. Iya Bu, benar sekali. Oke, baik Bu, nanti kalau misalnya sudah diterapkan di kelas kapan-kapan bisa sharing kembali dengan saya. Iya Bu, saya akan berkomitmen Bu, saya akan menjalankan ide ini, saya akan mencoba. Mudah-mudahan hasilnya seperti apa yang saya harapkan ya Bu ya. Kita akan sharing lagi hasilnya Bu, dan mudah-mudahan sesuai harapan kita. Terima kasih banyak Bu Yuni atas waktunya hari ini. Oke, sama-sama Bu Anis. Luar biasa sekali percakapan coaching antara Ibu Anis dengan Ibu Yuni. Dari apa yang tadi saya dengar ya, artinya terkait dengan ada kendala dalam proses pembelajarannya Ibu Anis. Jadi ingin saya tanyakan Ibu Yuni, kira-kira ketika sudah melakukan percakapan coaching tadi, menurut Ibu Yuni
kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Anis tadi? Dari mana Ibu Yuni melihatnya indikator pencapaiannya tersebut? Nah, tadi Bu Anis sempat menemukan idenya sendiri tentang metode pembelajaran yang project basic learning-nya loh. Nah, itu kan dari pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya Bu Anis ini cuma butuh dipancing nih, sebenarnya dia sudah tahu. Oh, benar-benar. Berarti artinya dari tujuan percakapan itu memang sudah tercapai ya, bahwa yang ingin dia kembangkan itu yakni melalui project based learning. Oke. Kalau seperti itu artinya saya berterima kasih tadi karena Ibu Yuni tadi sudah menghadirkan kehadirannya penuh menjadi pendengar yang aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Anis, juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan cara menggali potensi yang dimiliki Ibu Anis. Seperti yang Ibu Yuni bilang tadi, ternyata Ibu Anis ini tinggal disentuh sedikit saja karena idenya itu ternyata berasal dari Ibu Anis. Nah, sekarang Ibu Yuni kira-kira berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Ibu Anis kembangkan? Yang akan Ibu Yuni kembangkan dari Ibu Anis? Saya mungkin kalau yang akan saya kembangkan itu kepekaan Bu Anis sendiri tentang kebutuhan siswanya. Nah, tadi kan sebelumnya dia sebenarnya mengambil metode pembelajaran tadi dari pemikirannya sendiri. Nah, padahal sebelumnya harusnya seorang guru itu harus mementingkan kebutuhan siswanya terlebih dahulu. Luar biasa sekali, betul. Tadi kan di percakapan sebelum terjadinya coaching kan kita telah membahas bahwa Ibu Yuni nanti ingin menggali potensi yang dimiliki oleh coaching yakni Ibu Anis terkait dengan kendala yang dihadapi, dan ternyata Ibu Yuni mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali itu dengan cara Ibu Anis ada ide baru ya Ibu Anis tadi terkait dengan project based learning. Saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya dari hasil percakapan coaching ini menjadi saling penguatan dan motivasi bagi kita secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mudah-mudahan nanti percakapan ini ke depannya bisa kita lanjutkan lagi ya Bu Anis, Ibu Yuni. Sungguh luar biasa percakapan hari ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat satu sama lain dan kita saling memberdayakan kompetensi kita masing-masing. Jadi saya rasa obrolan kita sudah cukup sekian karena nampaknya sudah mulai bunyi bel ini untuk masuk lagi. Iya, Bu. Mari Bu. Iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Halo Bu Sam. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Sam? Alhamdulillah baik, Bu Anis sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Sam sebentar ada kegiatan coaching ya bersama Bu Yuli. Iya Ibu, ini saya barusan WA Ibu Yuli. Dan janjinya itu di sini, tapi kenapa belum datang ya? Sambil menunggu Bu Yuli kita bincang-bincang barangkali dulu Bu Sam. Oh iya boleh Ibu. Kira-kira nanti Bu Sam dalam pelaksanaan coachingnya bersama Bu Yuli, Ibu kira-kira menerapkan rubrik penilaian yang akan Ibu terapkan itu yang seperti bagaimana Bu? Jadi saya mau pakai alur tirta Ibu, karena saya lihat dengan pakai alur tirta itu akan memudahkan nantinya Ibu Yuli dalam menemukan sendiri apa yang sebenarnya Ibu Yuli inginkan. Iya betul sekali Bu. Nah kemudian Bu, kira-kira Ibu akan kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan nanti kepada Ibu Yuli? Jadi saya akan Ibu mengembangkan kompetensi seperti menghadirkan diri, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Seperti itu ya Bu ya rencananya ya. Ya Ibu. Nah dari apa yang akan Ibu kembangkan itu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi dalam kegiatan coaching nanti? Ya, kalau menurut saya Ibu, ketiganya itu penting. Tapi mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, berarti Ibu akan lebih spesifik untuk pada poin menanyakan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Ibu. Nah terus Bu, kira-kira untuk melihat ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching itu sendiri, kira-kira indikator apa yang Ibu gunakan? Iya. Kalau menurut saya ketika saya bisa menggali potensi dari Ibu Yuli nanti, maka saya rasa disitulah indikator ketercapaiannya Ibu bisa tercapai.
Ya, mudah-mudahan Bu Samia bisa sesuai dengan rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi. Iya, iya Ibu Anis. Ibu Juli mana ya? Kok belum datang? Ibu sudah janjian kan? Iya. Mungkin sebentar lagi Bu dia akan tiba. Kita tunggu-tunggu Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ah iya, minta maaf. Kalau bukan tadi saya cari Bu Samsi ya. Iya, dari tadi dia menunggu Ibu nih. Baru pulang selesai ngajar Bu di kelas tadi. Bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah sehat Ibu Samsi ya. Agak kurang fit sih Bu, ini suaranya masih serak-serak, tapi tetap harus semangat sebagai guru ya Bu ya, mengajar anak-anak. Iya Bu, harus gitu. Karena sebagai pendidik kita harus mampu menjaga kesehatan kita agar tetap fit. Kayaknya selain kurang fit, ceritanya Ibu Yuli sedang gelisah ya. Iya Bu, saya sedang gelisah sih karena boleh nggak saya minta waktu luangnya Bu ya? Saya sebenarnya ini butuh di coaching oleh Ibu. Akhir-akhir ini saya merasa bingung dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini Ibu? Nah, saya berharap Bu dari pertemuan ini saya bisa dapat pencerahan dari Ibu sehingga saya bisa mengelola kelas saya dengan lebih baik lagi Bu. Begini loh Bu, kan di pelajaran bahasa Inggris itu ya Bu ya ada 4 keterampilan berbahasa, yakni ada listening, speaking, reading, dan writing skill. Kalau reading kan Bu artinya aman, kita kasih wacana saja di dalam kelas. Tetapi saya merasa kesulitan dengan mengajar keterampilan listening ke siswa Bu. Di mana letak kesulitannya Ibu Yuli? Ini Bu, kalau saya mengajar materi listening Bu ya, tentu saya butuh sarana dan prasarana untuk materi listening terhadap siswa. Hal yang paling sederhana itu adalah audio speaker sih. Saya sudah pernah mencoba beli audio speaker ya Bu ya, dengan menggunakan uang pribadi saya. Namun disayangkan alat audio speaker yang saya beli itu ya bentuknya portable sih. Cuma bisa bertahan berapa kali pertemuan saja Bu Samsia. Wah, saya sangat disayangkan sekali ya Ibu Yuli. Apa kira-kira penyebabnya Bu Yuli? Apakah karena kualitas alat yang digunakan Ibu Yuli itu tidak terlalu bagus? Nampaknya seperti itu Bu ya. Ya namanya kita pakai uang pribadi Bu ya. Tentu kita beli sesuatu dengan harga terjangkau yang bisa dibawa ke sana kemari. Bayangkan loh Bu, saya ini mengajar 11 rombel. Speaker itu saya bawa di 11 rombel dengan audio yang maksimal supaya siswa yang duduk di barisan paling belakang itu bisa mendengarkan materi listening saya. Ya namanya sesuatu yang murah itu baik Bu ya. Kalau penggunaan alat itu diforsir penggunaannya pasti juga dia cepat rusak Bu. Nampaknya kendalanya seperti itu Bu. Apa Ibu Yuli pernah mencoba komunikasi dengan kepala sekolah terkait hal tersebut? Ya juga ya, tidak pernah terpikirkan oleh saya Bu. Karena saya pikirkan mengajar itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Berarti sudah kewajiban saya dong memenuhi kebutuhan belajar saya. Betul-betul itu tidak terpikirkan Bu. Coba Ibu Yuli bicara dengan kepala sekolah terkait sarana dan prasarana tersebut. Karena tentunya pihak sekolah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sekolah, terutama hal-hal yang terkait dengan kebutuhan siswa Ibu. Iya juga Bu ya, nanti saya mencoba komunikasi dengan kepala sekolah supaya menyediakan saya audio speaker portable dengan kualitas yang bagus yang bisa bertahan lama untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya Bu. Saya akan melakukannya nanti. Wah, sungguh rencana yang bagus Bu Yuli. Selain terkait dengan audio speaker dalam mengajar listening, apakah Bu Yuli memiliki strategi pembelajaran lain untuk materi tersebut? Strategi pembelajaran lain, oh iya, mungkin saya bisa mengajak rekan sejawat saya Bu ya. Kebetulan kan di sekolah NGMP saya termasuk banyak, ada 5 orang guru bahasa Inggris. Ini nampaknya jadi ide menarik Bu. Mungkin saya bisa mengajak rekan sejawat itu untuk membantu saya dalam praktek dialog, kemudian hasilnya nanti direkam Ibu. Seperti apa kira-kira bantuan yang bisa didapat Ibu? Ini yang saya dapat dari teman sejawat saya seperti yang saya bilang tadi itu loh Bu. Nanti saya panggil teman saya, karena kalau native speaker Bu ya
agak kesulitan anak-anak mendengarkan. Tapi kalau kita orang Indonesia yang mengucapkan yang praktek langsung, anak-anak lebih mudah memahami bahasa Inggris tersebut. Nanti saya panggil dia untuk praktek dialog. Nanti hasil rekamannya itu nanti saya putar audionya di dalam kelas. Ya, luar biasa sekali Ibu Yuli, Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pemenuhan kebutuhan siswa. Seperti apa nanti kira-kira Ibu bentuk tugas yang akan Ibu berikan kepada siswa Ibu terkait materi listening? Nanti Bu, saya bisa kasih tugas anak-anak misalnya. Nanti ada percakapan dialog mengisi titik-titik atau kalimat yang kosong berdasarkan dari apa yang mereka dengarkan, dan audio yang mereka dengarkan itu adalah hasil praktek saya kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Alhamdulillah, akhirnya Ibu Yuli sudah menemukan ide-ide baru terkait materi listening. Jadi Bu, kira-kira ini kapan rencana targetnya Ibu laksanakan? Insya Allah pekan ini rencananya saya mau laksanakan Bu ya, supaya nanti kalau sudah saya komunikasikan dengan kepala sekolah, pekan depan itu bisa saya realisasikan, saya terapkan ke siswa. Apa saja bentuk komitmen nanti yang Ibu Yuli akan lakukan terkait mengajar keterampilan listening? Karena tadi Bu di awal saya sampaikan kendala saya adalah sarana dan prasarana. Nanti saya akan mencoba komunikasi dengan kepala sekolah agar memenuhi kebutuhan saya dengan menyediakan audio speaker portable dengan kualitas yang bagus yang bisa dipakai bertahan lama Bu, ya, sampai akhir semester atau berapa tahun lah digunakan, seperti itu. Jadi Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Ada teman saya Bu, rekan sejawat, saya sering sharing dengan dia. Namanya Pak Hilal Badri. Kalau ada permasalahan di kelas, memang saya sering menghubungi beliau untuk membantu saya. Jadi saya rasa Pak Hilal akan membantu saya dalam praktek rekaman dialog nanti Ibu. Saya jadi penasaran dengan hasilnya Ibu. Mudah-mudahan rencananya berjalan yang lancar ya Ibu Yuli. Ya mudah-mudahan Bu, mohon doanya ya Bu ya, supaya artinya kendala saya di materi listening ini bisa terselesaikan dengan baik Bu. Jadi perasaan Ibu Yuli sekarang bagaimana? Alhamdulillah saya sudah merasa ada tenang sedikit. Karena memang di awal tadi saya merasa gelisah, tetapi karena ada ide baru tadi, termasuk salah satunya memanggil rekan sejawat dalam praktek audio tersebut, saya yakin nanti pembelajaran saya akan berjalan dengan baik. Ya, nampaknya seperti itu Bu. Terima kasih ini atas obrolan sharingnya kita yang hari ini sangat bermanfaat, yang memberikan ide luar biasa bagi saya Bu. Seperti itu kayaknya Ibu Anis. Saya memperhatikan tadi hasil coachingnya baik sekali Bu, dan saya melihat tadi alur ceritanya sudah muncul Bu. Bagaimana kemampuan Ibu untuk menggali potensi yang dari Ibu Yuli sebagai coachingnya Ibu. Nah kira-kira Bu Sam, dari hasil pertanyaan coachingnya Ibu tadi dengan Ibu Yuli, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Ibu, karena tadi Ibu Yuli sendiri menemukan ya ide-ide untuk dari apa yang kegelisahannya tadi Ibu Yuli rasakan itu bisa diselesaikan sendiri sebenarnya oleh Ibu Yuli. Ya. Nah kemudian Bu, tadi dari hasil pembicaraan coaching Ibu, area fokus yang akan Ibu kembangkan tadi itu yang mana Bu ya? Yang akan dikembangkan itu komunikasi dengan kepala sekolah Ya. dan melakukan kolaborasi Bu dengan rekan sejawat. Ya, betul sekali. Kemudian Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching dengan Bu Yuli tadi? Ya. Kayaknya Bu, kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah kompetensi pedagogik. Ya, mudah-mudahan dengan nantinya itu bisa pembelajarannya bisa berlangsung dengan yang jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Yuli. Ya, betul sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan tadi Bu ya, bersama Bu Yuli sudah rencanakan bisa dijalankan dengan baik. Amin. Dan sering-sering seperti ini kita sering lakukan ya Bu ya. Iya betul Ibu. Ya, terutama dalam mengembangkan kompetensi pada diri kita sebagai seorang guru. Betul sekali Bu.
Mari Bu, saya duluan ya, karena Oh, iya. saya harus kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit juga Ibu Samsia karena masih ada jam mengajar lagi. Nanti kita lanjutkan obrolan. Terima kasih atas obrolan kita ini hari. Saya merasa tercerahkan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kalau ada masalah kita bisa ngobrol lagi Bu ya kalau ada kendala di dalam Iya kelas. Ibu, silahkan. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Ibu. Iya Bu. Halo Ibu Yuni, apa kabarnya? Sini dulu Bu, kita bahas bincang-bincang dulu. Wah, apa yang mau dibincangkan Ibu Yuni? Tadi saya dengar Ibu katanya mau coaching tuh sama Ibu Sam. Betul sekali. Ibu Sam tadi sempat meminta coaching sama saya. Saya bilang, oh iya nanti kalau ada waktu luang, mungkin ini hari, kita bisa melakukan hal tersebut Bu Yuni. Nah, pasti nih Ibu sudah jago sekali nih sampai-sampai dimintai coaching sama Ibu Sam. Tidak juga Bu, artinya kita sesama rekan sejawat, mari saling berbagi atau sharing. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa saya gali dari Ibu Samsia tanpa dia sadari sebenarnya Bu. Nah, sebelumnya saya tanya nih Bu, nah Ibu menggunakan penilaian apa nih dalam coaching nanti, menggunakan alur apa? Ya, untuk percakapan coaching nanti Bu Yuni, nampaknya alur tirta itu adalah hal yang pas karena di alur tirta nanti itu Bu Yuni dia membahas terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai oleh coaching nanti Ibu Samsia, kemudian identifikasi masalah, kemudian nanti di situ juga akan dibahas mengenai rencana aksi dan tanggung jawabnya terhadap komitmennya, apakah dia mampu melaksanakan rencana aksinya nanti. Seperti itu Bu Yuni. Nah Bu Yul, kira-kira kompetensi apa nih yang Bu Yuli akan hadirkan selama proses coaching nanti? Betul sekali. Nampaknya kompetensi yang sangat penting pada saat percakapan coaching nanti itu diantaranya Bu Yuni, saya harus menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach Bu Yuni. Nah dari ketiga kompetensi itu kan penting semua ini. Ya, Kira-kira benar. yang mana nih yang akan lebih digali lagi? Betul sekali seperti yang Ibu Yuni, karena satu sama lainnya itu terkait ya Bu Yuni. Tetapi saya rasa yang paling penting itu ketika kita menggali potensi seorang coach, maka kita harus menitik beratkan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dari pertanyaan tersebut kita bisa mengidentifikasi di mana letak kendalanya, rencana aksi apa yang dia lakukan, dan apa nanti kira-kira komitmen yang dia lakukan. Nah Bu, saya mau tanya nih sebelum kita nunggu Bu Sam nih lewat. Iya betul. Saya ingin mau tanyakan bagaimana indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan. Nanti pada saat percakapan coaching Ibu Yuni tentu ada tujuan yang hendak dicapai oleh coaching nanti Ibu Samsia. Jadi saya rasa salah satu indikator pencapaian ketika tujuan dari percakapan kami itu nanti pada saat dia menjalankan rencana aksinya itu terlaksana dengan baik, terpenuhi, maka itu merupakan salah satu indikator bahwa percakapan coaching kami ini berhasil Bu Yuni. Oke Bu, mana nih Bu Samsia? Kayaknya nggak lama lagi dia datang, dia tadi sudah bilang ya mana Bu Samsia. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Samsia, dari tadi memang kami tunggu Bu Samsia ini. Iya Bu Samsia, bagaimana kabarnya Ibu Samsia? Alhamdulillah baik Ibu, kayaknya lagi nyantai-nyantai ya, boleh gabung nggak? Boleh Bu, kebetulan tadi kita habis mengajar, jadi agak santai-santai sedikit nih Bu. Ibu Yuli, boleh Ya. saya minta waktunya sebentar? Saya mau di coaching nih Bu. Akhir-akhir ini saya merasa bingung sendiri bagaimana cara menghadapi murid-murid saya yang sangat kurang ya dalam masalah perhitungan Bu. Menurut Ibu Samsia ya, apa sih yang Ibu Samsia harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu, semoga setelah ini saya bisa tercerahkan, mendapatkan solusi dari Ibu Yuli, sehingga saya bisa mengelola kelas saya ke depannya jauh lebih baik. Bagus sekali Bu, jadi begini Ibu, dalam pembelajaran IPA terpadu kan ada 3 mata pelajaran. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Jadi Bu, kalau sudah masuk materi perhitungan, murid-murid saya itu sudah ngeluh Bu. mengeluh bagaimana Ibu Samsia?
mengeluh kalau pelajaran IPA itu susah, Ibu. Ah, jadi begitu ya. Iya. Makanya saya jadi bingung, Ibu. Ya, bagaimana cara mengelola kelas saya nantinya? Ya, ketika masuk materi perhitungan, terutama untuk proses pembelajaran yang di kelas 7, Ibu. Memangnya ada apa dengan kelas 7, Bu? Jadi kan kelas 7 ini kan peralihan dari kelas 6 SD. Dan sebagaimana kita ketahui 2 tahun pandemi kan, Bu. Jadinya mereka harus belajar secara daring. Nah, dari sisi perhitungan, mereka sangat kurang. Ya, bukan untuk perkalian sendiri itu masih banyak yang tidak hafal, Ibu. Terus dari pengamatannya Ibu selama mengajar di kelas 7 itu seperti apa, Ibu? Jadi yang saya lihat selama ini, Bu, jika materi yang saya ajarkan itu bukan materi perhitungan, itu masih aman-aman, Ibu. Tapi kalau sudah masuk materi yang harus ada perhitungan, ada rumus, ada konversi satuan, di sini murid saya akan kewalahan, Ibu. Dan bukan hanya murid kelas 7 yang seperti itu, tapi murid kelas 8 dan 9 juga ada, Bu, yang seperti itu. Oh, berarti dasar matematikanya siswa kurang ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Biasanya, Bu, saya pakai buku teks yang ada di perpustakaan. Selain buku teks ya, Bu ya, apa lagi yang biasa Ibu pakai? Ada, Ibu, biasanya saya tampilkan pembelajaran dengan menggunakan PPT dan memperlihatkan video pembelajaran. Wah, bagus ini, Bu. Artinya dengan menggunakan PPT dan memperlihatkan video itu bisa menambah semangat murid dalam belajar. Jadi, Ibu Samsia, kira-kira apa sih rencana Ibu Samsia ke depan nanti? Jadi, Bu, saya kan merancang pembelajaran yang mengasihkan buat murid saya. Nah, Tentunya selain memanfaatkan buku teks yang ada di perpustakaan, saya juga akan membuat PPT ataupun memperlihatkan video pembelajaran ya untuk mengenalkan konsepnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan berikan contoh soal sebagaimana yang ada di buku teks. Jadi nanti, Bu, saya akan buat soal perhitungannya beda deh dari yang sebelumnya. buat beda seperti apa itu, Ibu Samsia? Kan selama ini kalau soal perhitungan itu kan biasanya ditulis papan tulis ataupun dilihat di buku teks. Kalau saya, Bu, nanti rencananya mau buat kartu warna-warni supaya lebih menarik. Wah, menarik ini, Bu. Biasanya kan murid kalau lihat soal matematika ya, Bu ya, dalam buku atau papan tulis itu cuma lihat dia warna hitam dan putih. Tapi kalau dalam bentuk kartu warna itu lebih menarik perhatian murid untuk mengerjakan soal. Iya, Ibu, jadi seperti itu. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Oh iya, saya akan buat jembatan keledai, Ibu, dari setiap rumus yang akan saya ajarkan. Kemudian jembatan keledai ini tentunya akan membuat murid saya ya hafal rumus tanpa harus mereka menghafal. Wah, keren ini, Bu. Artinya hafal rumus tanpa menghafal dengan menggunakan jembatan keledai. Terus bagaimana sih strategi Ibu nanti dengan siswa yang tidak bisa mengkonversi satuan? Ya, Bu, jadi sama, saya juga ya, akan membuat saya akan buat jembatan keledai agar murid saya lebih mudah mengingat ya urutan dari satuan mana yang diinginkan. Oh ya, Ibu Yuli, saya baru ingat beberapa hari yang lalu saya lihat video tentang bagaimana cara gampang konversi satuan. Yang dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti itu, jadi anak-anak tinggal mengisi pada satuan mana yang mereka inginkan dan nantinya akan terlihat hasil daripada konversi satuan tersebut. Kayaknya ini mesti saya praktekkan deh, Bu. Wah, bagus tuh, Ibu, karena akan memudahkan murid dalam mengkonversi satuan tersebut. Iya, Bu Yuli, betul sekali. Jadi rencana targetnya ini, Bu, kapan kira-kira Ibu melaksanakan hal tersebut? Insya Allah dalam pekan ini, Ibu. Wah, oke, Bu ya, semoga berhasil, Bu ya. Ya, amin. Alhamdulillah, Ibu, saya sudah merasa lega nih karena sudah punya gambaran akan saya apakan nanti kelas saya ke depannya. Alhamdulillah, kalau Ibu memang sudah merasa lega. Lalu dari yang apa Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut?
Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media maupun trik-trik dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan. Saya juga akan browsing Bu di internet untuk mencari trik-trik itu hafal rumus tanpa harus menghafal agar murid saya senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Wah, lalu nanti Bu, siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan komitmen tersebut? Saya akan sharing Bu dengan teman-teman guru IPA. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti rencana aksinya dan komitmen yang Ibu lakukan itu berjalan lancar ya Bu ya, dan sesuai dengan harapannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yuli atas waktunya saya bisa sharing dengan Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin Bu. Mudah-mudahan nanti rencana aksi dan komitmennya Ibu berjalan dengan lancar ya. Bagaimana kira-kira menurut Ibu Yuni? Wah, tadi percakapan coachingnya ini sungguh luar biasa. Nah, dari segi alur Tirta yang Ibu Yuli tadi sempat bahas di awal nih sebelum Bu Samsia datang. Oke, dari segi tujuan sudah ada tadi Ibu Yuli sempat menggali tujuannya. Kemudian pada saat proses identifikasi, nah Bu Yuli berhasil memancing tadi apa dari Bu Sam, dan begitupun juga di rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, Bu Sam sudah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tadi sebenarnya Bu Sam sendiri nih yang memunculkan semua idenya. Nah, Bu Yuli saya mau nanya nih, tadi pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangannya gimana nih Bu Yuli? Iya, tadi kan dia anak-anak kesulitan dalam perhitungan Bu, kemudian dia sendiri yang memunculkan ide bahwa nanti dia akan melakukan pembelajaran hafal rumus tanpa menghafal. Strateginya seperti apa? Yakni melalui jembatan keledai tadi tersebut Bu. Jadi saya yakin artinya dari tujuan yang hendak dia capai tadi anak-anak kesulitan menghitung, kemudian ada rencana yang dia lakukan menghafal rumus tanpa dihafal melalui jembatan keledai. Kalau dia laksanakan ke depannya, saya yakin tujuannya itu akan tercapai nanti Bu. Nah, lantas hal apa nih yang ingin dikembangkan dari percakapan tadi? Iya, jadi hal yang ingin saya kembangkan tadi Bu, sebenarnya dia tadi mengalami kendala mengajar siswa di kelas 7 terkait dengan perhitungan. Tapi alhamdulillah setelah beberapa pertanyaan tadi dia sendiri yang mendapatkan ide Bu. Karena selama ini kan dia cuma menggunakan buku teks itu yang ada di perpustakaan. Kemudian dia punya ide, mengapa tidak dia kembangkan dengan menggunakan PPT atau video. Bisa juga dia menggunakan strategi pembelajaran lainnya, yaitu jembatan keledai. Oke Bu, adakah lagi kompetensi yang ingin digali dari Bu Samsia nih setelah pembahasan tadi? Iya, saya berharap artinya dari hasil percakapan coaching yang kita lakukan tadi ini, kompetensi Ibu Samsia, kompetensi pedagogiknya tentunya ya, terkait dengan pembelajaran di kelas itu, berdasarkan hasil percakapan kita itu dia dapat gali lagi Bu, dan dia dapat terapkan sehingga tujuan yang hendak dia capai itu nanti tercapai. Saya sendiri juga penasaran seperti apa nanti bentuk komitmennya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu Samsia ya. Oke, nanti nih Bu Samsia panggil saya juga nih ketika sharing sama Bu Yuli. Oke, baik Bu, saya permisi dulu nih. Kayaknya sudah mau masuk, saya mau siap-siap masuk ke kelas. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuni sudah menyempatkan waktu. Oke, Iya. Saya juga Bu Sam pamit ya. Mari Bu Sam, kita ada jam mengajarnya juga. iya sedikit lagi Bu, saya masuk. Oh ya, kalau gitu saya pamit duluan ya. Iya, Assalamualaikum Bu Sam.